Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasni TV dimanapun berada, saya Reksi Agusta kembali menjapa Anda dalam program yang penuh inspirasi dan motivasi serta pencerahan jiwa bagi kita semua. Di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, cepatnya informasi, atau yang disebut dengan era teknologi ini, apakah agama, khususnya Al-Quran, yang mana sudah turun sejak 14 abad yang lalu, masih relevan untuk kehidupan kita saat ini? Maka dari itu, kami akan membahas pada kesempatan kali ini tema yang sangat krusial, yakni mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari di era digital. Baiklah, telah hadir bersama kita narasumber Ustadz Sastra Dewantara LC. Ustadz, bisa diperkenalkan sedikit Ustadz tentang mungkin dari nama, kemudian latar belakang, pendidikan antum, kemudian dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari saat ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Hasni semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sastra Dewantara LC. Untuk latar pendidikan saya SMP dan SMA kami sekolah di Jawa Tengah, pondok pesantren, lalu melanjutkan studi Islam di Timur Tengah, tepatnya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan untuk saat ini kami sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Al-Azhar Lubuk Linggau. Adapun kegiatan kami sehari-hari, Ustadz, kami yang pertama sebagai guru tetap di Pondok Pesantren Hasni Sarawangun, dan juga di samping itu kami juga sibuk berdakwah di sekitaran Kabupaten Sarawangun. Demikian Ustadz yang perkenalan kami kali ini. Baiklah pemirsa, mari kita dengarkan pembahasan dari narasumber kita dengan seksama, yaitu apakah Al-Quran ini masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini. Baik, alhamdulillah. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini merupakan kalamullah Subhanahu wa ta'ala, salihul likulli zamanin wa makan. Maka Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas, menjadi penjelas untuk segala sesuatu. Maka tidak salah kita mengatakan Al-Quran itu sangat relevan untuk sepanjang makan dan sepanjang zaman, sepanjang tempat dan sepanjang waktu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal Quran huda wa rahmah. Sesungguhnya ini Al-Quran merupakan petunjuk dan rahmat. Faman tamassaka bihi faqad ihtada. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man tarakahu faqad dhalla. Dan siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan tersesat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syatibih mengatakan, al-maqasidus syariah la tataghayyar. Maksud maqasidus syariah ini tidak akan pernah berubah. Walakin tatbiquha, akan tetapi penerapan syariat itu bisa menyesuaikan tempat, ya. Jadi tujuan dari syariat itu selamanya tidak akan pernah berubah dan bisa dipakai di semua tempat dan di semua
zaman. Akan tetapi cara penerapannya mungkin akan berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran ini akan sangat relevan dan bisa dipakai di era digitalisasi ini, bisa kita gunakan sebagai barometer atau filter kita dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam era digital ini. Baik Ustaz. Namun Ustaz, tantangannya di era digital ini yang mana kita banjir informasi. Apakah pemahaman Al-Quran ini akan terdistorsi oleh banjir informasi ini? Bagaimana Ustaz dalam menghadapi tantangan ini? Baik, terima kasih Ustaz. Bagaimana caranya kita akan menjaga Al-Quran ini agar tidak melenceng daripada pemahaman-pemahaman yang saat ini era digitalisasi yang begitu luas, informasi itu terkadang ada yang benar dan terkadang ada yang tidak benar. Maka bagaimana caranya kita menjaga Al-Quran ini dari penyelewengan atau penyimpangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Yang pertama, tentunya kita kembalikan lagi permasalahan Al-Quran ini kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyalah ahlul ilm, ahlu zikir, yaitu para ulama. Ketika kalian tidak mengetahui. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita kembalikan lagi ini kepada para ulama. Kita ambil tafsirnya para ulama yang muktabar. Kita belajar dari guru-guru yang sanad keilmuannya, yang sudah tahu jelas sanad keilmuannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fassarul Qur'an bi ra'yihi." Siapa yang menafsirkan atau menyimpulkan makna dari Al-Qur'an bi ra'yihi dengan ra'yunya, dengan pandangannya masing-masing, faqad dhalla, maka dia akan tersesat. Maka kita mengambil informasi tentang Al-Quran ini harus dari sumbernya. Dari sumbernya maksudnya adalah dari para ulama dan dari kitab-kitab yang muktabar, yang betul-betul kitab-kitab yang kesohihannya tidak kita ragukan lagi. Maka dengan itulah kita bisa menjaga Al-Quran ini agar tidak ada penyelewengan atau penyimpangan daripada pemahaman Al-Quran yang benar. Masya Allah. Pemirsa, tanpa terasa waktu sangat singkat sekali Ustaz. Mungkin di akhir-akhir ini kami meminta bagaimana kiat-kiat praktis dalam mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari di era sekarang ini Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa, bagaimana caranya agar kita bisa mengimplementasikan Al-Quran ini dalam kehidupan keseharian kita? Yang pertama perlu kita ketahui pemirsa bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca dan bukan hanya sekedar dihafalkan. Memang betul membaca Al-Quran dan menghafalkannya itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita. Ya, Al-Quran ini adalah petunjuk jalan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih." Orang-orang yang diberikan kitab yaitu Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan penuh haqqa tilawatih. Yang dimaksud di sini adalah mereka membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Ulaika yu'minuna bihi, merekalah orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Maka ada beberapa kiat praktis yang bisa kita terapkan. Yang pertama Ustadz, agar kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup kita. Yang pertama tentunya kiat praktis yang kita bisa lakukan adalah membaca Al-Quran setiap harinya, paling tidak 1 halaman. Maka insya Allah
Al-Quran akan menjadi teman dalam kehidupan kita. Kemudian di samping membacanya, kita juga mentadaburi tafsirnya. Kita baca tafsir Al-Quran, kita dengarkan ceramah-ceramah ulama yang menjelaskan tentang makna-makna Al-Quran. Kemudian juga tentunya Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kegiatan kita sehari-hari. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bahwasanya akhlak Rasulullah khuluquhul Quran, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Maka kita terapkan akhlak Al-Quran ini, pedoman hidup kita jadikan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini akan menjadi teman kita nanti di akhirat sebagai syafaat kita di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Masya Allah pemirsa, sungguh pencerahan yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ustaz atas waktunya, ilmunya. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya Reksi Agusta undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.